saya belajar. Saya Yulia Maeliani, guru seni budaya SMA Tribuna Utama. Ikut saya ke kelas yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah banget nih pagi. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Farel, saya persilakan ke depan. Okay, class, before we start our study, let's pray together. Start praying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo, silakan duduk kembali. Okay, before we start our study, I will attendance of this class. Please say present if I call your name. Understand? Yes. Okay. For class 11 IPA 2. Okay, first Ahmad Akbar. Present. Good. Cindy. Good. Selanjutnya Dinda. Good. Next Ganesh. Present. Okay. Glania. Oke, selanjutnya Jalaludin. Oke, next Deva. Oke, next Nadia Nurul. Good. Selanjutnya Niko. Present. Good. Selanjutnya Rista. Present. Good. And then terakhir Musi. Present. Oke, sudah panggil semua? Sudah. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, supaya lebih semangat lagi, kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semua sekarang berdiri. Oke, kepada Saskia seperti biasa dipimpin kelasnya. Ayo maju, maju tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hadiah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, teman buat kita. Oke semuanya, saya mau kasih tahu info sedikit. Di kondisi yang sedang pancaroba ini, ada baiknya kita menjaga kesehatan. Yang pertama, harus mengurangi makan harus mengurangi minum lalu harus teratur baik dalam pola makannya ataupun pola tidurnya. Siapa yang masih suka telepon sampai tengah malam? Ayo, nawarin. Sampah suka teleponan nih, yang mau belahan. Game-nya juga harus dikurangin ya. Ya nggak apa-apa. Oke, harus teratur ya. Jaga pola makan dan juga jaga pola tidur. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu ilustrasi. Ada yang tahu nggak apa sih ilustrasi itu? Novel. Gambar-gambar Bu. Gambar-gambar kayak gimana tuh maksudnya tuh? Gambar-gambar kayak menjelaskan tentang apa
Oke, yang lain ada yang tahu? Kaila. Gambar yang bercerita. Good. Selanjutnya ada yang tahu? Iya. Sketsa cerita, Bu. Sketsa cerita. Good. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi itu sudah mengartikan apa yang dimaksud dengan ilustrasi. Oke. Next kita lihat dulu. Sebelum kita mau masuk ke materinya, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajarannya. Next. Jadi, oke, adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep unsur prinsip bahan teknik dalam berkarya seni rupa. Next, adapun kompetensi intinya yaitu mengkategorikan ilustrasi berdasarkan jenisnya. Oke, untuk awal yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari gambar yang ada di depan? Farel, silakan. Jadi dari yang saya tahu ada pasien yang lagi dijaga oleh dokter-dokter dari virus-virus. Oke, betul? Selanjutnya, next. Oke, siapa yang bisa menjawab gambar yang kedua? Ayo, Deva, silakan Deva. Silakan dijawab. Dengan teknologi kita bisa menjelajahi isi dunia, Bu. Dengan teknologi kita dapat menjelajahi isi dunia. Oke, good. Lihat dari apa sih? VR, handphone, Dari apa? Oke, bisa kita lihat dari ini ya, dari beragam gambar yang ditampilkan. Oke. Lanjut, next. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga. Silakan dijelaskan Safwan. ya, Bu. Itu kayaknya pencemaran laut ya, bukan itu kayak kelihatan bukannya dari sampah-sampah yang kita buang gitu. Oke, kira-kira ada ikon apa aja yang tampilin di situ? Misalnya, coba sebutin. Ada apa? Payung. Terus ikan. Lalu ada apa lagi? Ada sampah-sampah. Betul ya tadi yang dibilang sampah. Teman lo mau. Oke, sekarang saya akan beritahu kalian video mengenai sebuah pameran. Nah, kalian bisa lihat dulu. Next. Oke, lihat videonya. Kalian bisa cermati ya video yang saya tayangkan. Selamat menyaksikan. Okay, so the piece is called Life of the Fairies, and my inspiration comes from fairy tales. I like to write stories and poetry, and I like to illustrate what I write. I got a friend to model for me, so it's a portrait of her. Basically, I've been working on a theme of fruits and fantasy. So local fruits, this is passion fruit, and hummingbirds. So it's the theme I've been working on. The one right there is golden apple and studying for season and got very yards and I just studying so I haven't been seeing with anyone yards and I came back. So I haven't been seeing anyone work like 4 years. So I'm very excited with everyone that works together. Without your everything was doing college with. When it comes to inspiration, my work happens every day and it's not usually the same thing. It kind of just happens and I just like paint something, just paint it. Because I'm more into graphic design, so when I get to paint, it's more so when I have it, I just paint it quickly and get it done when I get back to work. Like, I'm feeling it a lot more than graphic design. Graphic design is cool, but I find it a little sterile, a little here today, gone tomorrow. Or fine art is just fine art, you know? And these pieces kind of set out. I do work from my head sometimes there are images that just catch you off guard, you know? And I saw this image, and I thought a dog was kind of cool, but it wasn't just a dog. He looked a little smarter than a dog, so I just want to put a tie on it, you know, make it a little snazzier. And this one
was just another quick sketch, and the whole exhibition is about illustration and diversity, so I wanted to try a couple different styles. Again, a lot more younger. Our students, friends of our students coming out at exhibitions, and it's really good. You see mostly playing a different crowd, and a lot of people think that you can't come to our exhibitions because that's not your crowd for you, or you can't adapt, or you can't be in that sort of social scene. But that's garbage, like. Nah, dia tadi video mengenai pamerannya. Oke, kira-kira gimana videonya? Oh ya, siapa mau pameran seperti pameran saya tadi? Ayo, Farel, coba saya mulai sama Farel. Kira-kira dia ada penayangan karya apa aja? Oke, betul, cerita-cerita fairy tale. Betul ya, tepuk tangan dulu buat yang tadi. Sekarang kita akan masuk ke materi ilustrasi. Nah, waktu kemarin saya sudah berikan kalian berupa bahan ajar. Sudah diberikan semua ya? Sudah. Nah, bahan ajar ini juga kalian bisa baca ya, di sini mengenai materi pembelajaran untuk hari ini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama mengenai pengertian ilustrasi. Ya, yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Ilustrasi adalah atau berasal dari bahasa Inggris yaitu illustration yang artinya menghiasi gambar. Next. Oke, sekarang pengertian ilustrasi coba dibaca novel. Pengertian ilustrasi adalah gambar, foto atau lukisan yang berfungsi untuk menerangkan dan memperjelas isi cerita. Oke, itulah ilustrasi ya, sebuah gambar, foto atau lukisan yang digunakan untuk memperjelas suatu isi ataupun cerita. Paham? Next. Selanjutnya adalah fungsi dari ilustrasi. Beragam fungsi ilustrasi itu banyak banget. Nah, di sini saya akan merangkum menjadi 6 fungsi ilustrasi. Next, kita lihat pertama. Yang pertama ada menjelaskan cerita yang berkaitan dengan gambar. Contohnya seperti buku cerita. Ya, pasti di sini sering kan dulu sebelum tidur dibacain buku cerita sama mamanya, sama papanya, ya. Oke, lalu yang kedua ada membawa pembaca pada suasana cerita yang sebenarnya. Contohnya seperti suasana ketika kita melihat atau membaca komik. Ya, itu kan ada efek-efek tertentu mulai dari karakternya atau efek-efek visualnya itu membawa kita menjadi suasana yang sebenarnya. Next, yang ketiga adalah membuat cerita semakin menarik. Ya, dengan adanya penggambaran, misalnya kita mau bikin storybook untuk anak kecil, nggak mungkin kan disajikannya dengan seperti novel, ya kan? Yang ada anak-anak malah bosan, ya. Kalau misalnya anak-anak kira-kira butuh seperti apa aja sih? Warna-warna. Ya, lalu karakternya seperti apa? Lucu-lucu, ya, lucu kayak saya gitu. Next, yang keempat itu ada menerangkan langkah kerja. Contohnya seperti langkah pembuatan karya ilmiah yang tidak hanya semua full ditulis dengan bentuk teks, tapi juga berupa gambar atau ilustrasi. Next, yang kelima ada memperindah tampilan. Contohnya seperti ketika kita membuka atau melihat majalah. Ya, majalah itu kan nggak polos, pasti ada hiasannya. Ya, kalau polos itu yang ada bukan majalah tapi kok. Selanjutnya yang terakhir adalah imajinasi. Kita bisa mengembangkan imajinasi kita saat kita membuat ilustrasi. Nah, itulah tadi 6 fungsi ilustrasi. Next. Sekarang adalah dasar pembuatan ilustrasi. Yang pertama ada penguasaan teknik. Di kelas dulu kita sudah pernah belajar ya untuk teknik ilustrasi. Ada 2 apa aja? Manual dan digital. Good. Manual dan digital. Bedanya apa sih, Dinda? Betul semua? Sekarang kita masuk ke jenis ilustrasi. Oke, ada 2 jenis ilustrasi. Yang pertama berdasarkan corak dan bentuknya, yang kedua berdasarkan penampakannya. Next. Oke, berdasarkan corak dan bentuknya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada realistis, yang kedua ada karikaturis, yang ketiga ada ekspresionis. Nah, bedanya apa? Next, kita lihat langsung contoh. Oke, ini adalah contoh pertama, yaitu realistis. Ya, yang mana kita membuat ilustrasi itu sama seperti aslinya, mulai dari matanya, lalu proporsi tubuhnya, hasil visualnya, hasil bayangannya itu harus sama. Itu yang disebut dengan
ilustrasi realis. Next yang kedua ada ilustrasi karikaturis. Nah, zaman SMP dulu pasti kalian pernah belajar kan karikaturis itu. Kalau dulu itu karikaturis itu digunakan untuk media kritik, ya, penyampaian kritik kepada orang-orang pentinggi. Tapi sekarang karikaturis itu digunakan sebagai media ekspresi. Oke, next yang terakhir ada ekspresionis, yang mana hanya sebagai penggambaran dari seniman kepada masyarakat umum. Oke, itulah tadi 3 jenis ilustrasi berdasarkan corak dan bentuk. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah 5 jenis ilustrasi berdasarkan penempatannya. Yang pertama ada ilustrasi cerita. Contohnya seperti storybook tadi ya, yang hanya sebagai pengiring sebuah cerita. Lalu yang kedua ada komik. Ya, pasti di sini banyak yang suka baca komik kan? Ada 2 jenis komik, yaitu manual dan digital. Kalau misalnya komik digital kita baca di mana sih? Webtoon, ya. Siapa yang di sini suka baca webtoon? Saya baca di Mangaku. Di mana? Saya baca webtoon. Mangaku. Oke. Eva, kamu suka baca apa? Bukan, baca apa? Ini yang itu di webtoon ada cerita itu seru. Oh gitu. Kita sering kawan. Gak dari segala. Di manual. Manual itu khusus untuk gambar-gambar mana ya? Iya. Anime. It's okay. Selanjutnya adalah cover. Nah, kalau cover itu biasanya digunakan untuk memperkuat isi buku. Contohnya seperti cover yang saya bikin, ya, cover ilustrasi. Berarti isinya itu isinya mengenai ilustrasi dan ilustrasi lainnya. Selanjutnya adalah fantasi yang berupa khayalan. Lalu yang terakhir ada kartun yang bersifat humoris. Kita lihat contohnya. Oke, di sini yang pertama ada ilustrasi cerita. Nah, kalau misalnya zaman dulu ilustrasi cerita itu dibuatnya antara gambar dan teks terpisah. Tapi sekarang sudah banyak ilustrasi cerita yang mana ada teks di samping gambar ataupun di bawah gambar. Lalu yang kedua ada komik. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Ini komik yang dibuat dengan teknik apa? Digital. Next. Nah, yang ketiga ada cover. Ini contoh cover dari buku pelajaran, ya. Next. Lalu selanjutnya adalah fantasi, yang mana kita sebagai seniman yang membuat karya ilustrasi itu bisa membuat mengekspresikan apa yang sedang kita rasakan dalam sebuah ilustrasi, baik dari warnanya, dari bentuknya, dan lain sebagainya. Lalu terakhir ada kartun. Ya, kartun itu juga memiliki karakternya sendiri. Kalian harus tahu kan kartun Marvel dan kartun Disney? Ya, bedanya apa sih, Ian? Kartun di sini itu garisnya tuh melengkung, boleh. Garisnya melengkung, ya, good. Tadinya kalau misalnya kartun Marvel, Kalau Marvel itu lebih ke kaku atau bentuk-bentuk garis yang bersudut, ya. Oke, good. Lalu kalau misalnya kartun dari Disney warnanya gimana? warna-warni. Warna-warni ya, cerah. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti kartun apa? Mickey Mouse, Frozen, ya, Princess and the Gang. Lalu kalau misalnya Marvel, contohnya apa? Ya, banyak ya. Ada Spiderman dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, Rista. Saya mau tanya Bu, apa perbedaan cover buku pelajaran sama cover buku cerita? Oke, terima kasih Rista pertanyaannya. Bedanya, kalau misalnya cover buku pelajaran, itu biasanya cover atau layoutnya itu dia lebih statis atau teratur. Ya, mulai dari di atasnya ada buku pelajaran apa, lalu di tengahnya ada gambar pendukung, lalu di bawahnya biasanya siapa yang bikin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya cover buku cerita, itu pasti lebih banyak warnanya. Dan layoutnya itu tidak ada statisnya atau tidak ada strukturnya. Misalnya atasnya harus ada judul, bawahnya ada gambar, enggak. Tapi kalau misalnya cover cerita itu judul bisa taruh di bawah, di samping ataupun tengahnya. Itu bedanya ya, sudah paham? Paham, good. Oke, good. Next, sekarang kita masuk ke materi teknik modifikasi objek. Nah, next. Ada 3 teknik modifikasi objek. Yang pertama ada teknik stilasi. Apa sih teknik stilasi? Coba silakan dibaca oleh Kania. Stilasi adalah
Oke, good. Penggayaan bentuk tapi tidak meninggalkan bentuk objek asli atau bentuk objeknya. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Ini bentuk apa? Kelinci. Setelah kita menggambar bentuk stilasinya, itu akan seperti back dulu. Seperti ini. Ya, masih kelihatan kelinci nggak? Masih kelihatan ya, walaupun dia tidak ditambahkan ornamen-ornamen, tapi tetap terlihat bentuk kelinci. Oke, next. Nah, ini juga sama bentuk stilasi. Ini gambar apa? Coba. Coba ini gambar kumbang. Ya. Lalu ini? Next. Selanjutnya adalah teknik kedua yaitu deformasi. Silakan dibaca oleh Cindy. Deformasi adalah mengurangi bentuk objek kadar gas dalam mengurangi banyak aksen. Oke, good. Kalau deformasi itu berarti dia mengurangi dari yang objek awal itu dikurang-kurangin baik itu ornamennya atau bentuknya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ya contoh teknik deformasi dari butterfly. Nah, biasanya kalau misalnya deformasi itu dia menggunakan teknik siluet seperti ini dan juga seperti ini. Bisa bedain beda antara dua teknik tersebut? Saya kan. Next, yang terakhir ada teknik distorsi, yaitu melebihkan bentuk objek bergambar hias dengan menambahkan banyak aksen. Jadi sangat berbeda dari yang pertama kedua. Kalau ini itu benar-benar diubah, dimodif sampai tidak terlihat bentuk aslinya. Kita lihat contohnya. Next lagi. Nah, ini contohnya. Yang mana ini? Ya, kalau yang kelihatannya segar tiba-tiba setelah kita buat dengan teknik distorsi menjadi rusa yang lesu. Ya, jadi kayak apa nih? Bakomeng. Jadi terlihat lebih serem ya. Oke. Itulah dari ketiga teknik dari modifikasi objek. Next lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah ya. Oke, kalau itu saya akan mengajak kalian untuk melakukan games. Ya, saya share link gamesnya. Silakan kalian lihat di grup Seni Budaya. Next. Oke, lalu kalian klik tapi jangan kalian mulai dulu. Oke, coba dibuka linknya. Oke, jadi mulai dulu. Sudah terlihat seperti ini? Sudah? Oke, gampang. Kita tunggu ya. Next, sambil tunggu temennya, saya akan memberitahu petunjuk kegiatan untuk gamesnya. Yang pertama, kalian buka link yang sudah saya share di grup Seni Budaya. Lalu yang kedua, kalian akan bermain dalam waktu 5 menit. Lalu kalian itu harus mengerjakan 5 soal pilihan. Ya, pilihan ganda. Lalu selanjutnya, kalian diberikan kesempatan 3 kali. Ya, karena game saya ini bersifat seperti capitan atau seperti memo gitu, jadi kayak kejar-kejaran gitu. Ya. Selanjutnya kalian kerjakan masing-masing, tidak kerjasama. Lalu kalau misalnya udah selesai, kalian klik, ya, klik skornya, apapun nomor urutnya, kalian tulis nama kalian. Siapa yang paling tinggi poinnya akan saya kasih hadiah. Oke? Sudah bisa mulai semua? Oke, yang sudah bisa masuk sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3.
latihan mengenai materi ilustrasi. Next. Oke, saya akan memberikan kalian LKPD, ya, yaitu kerja pendidik yang akan kalian isi. Saya akan jelaskan, tapi sebelum saya jelaskan kepada ketua kelas, silakan untuk membagikan LKPD-nya kepada teman-teman. Dahulu untuk menuliskan LKPD-nya. Ya. Kita lihat yang pertama, next. Halaman pertama adalah halaman cover. Ya, sekarang kalian lihat di sini kalian tulis nama kalian, lalu kelas dan juga tanggal hari ini. Tanggal berapa sekarang? 12 bulan 2022. Tanggal dan bulan yang cantik ya. Next, selanjutnya kalian buka lembar kedua. Nah, di sini ya ada tujuan. Di sini di paling atas ada tujuan pembelajaran. Kenapa kalian harus mengisi LKPD ini? Ya, yaitu kalian memahami konsep unsur prinsip bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Lalu kalian bisa membedakan teknik ilustrasi berdasarkan tekniknya. Oke, di sini ada 5 pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan ya. Oke, pertanyaan yang pertama, tujuan dari adanya ilustrasi adalah kalian bisa jawab. Kalau yang kedua, jelaskan perbedaan objek di bawah ini. Ya, ada 4 option, ada objek floral, fauna, figuratif, dan juga geometris. Lalu selanjutnya nomor 3, apa perbedaan teknik distorsi dan juga teknik stilasi? Lalu pertanyaan keempat, sebutkan teknik dalam modifikasi objek. Lalu yang terakhir, jelaskan langkah dalam pembuatan ilustrasi dalam teknik distorsi. Oke, dari kelima pertanyaan ini adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak ya? Oke, sekarang next kalian boleh kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sekarang kalian kerjakan ya. One, two, three, four. Baby, got me looking so crazy. Like your body in a daydream. Got me feeling you. 나 또 말해줄래? 누가 내게 뭐래도 남들과는 다른 넌. Maybe you could be the one. I mean the bumble. I'm not looking for sun. Maybe I could be the one. Baby, 예민하다 난 lately. 너 없이는 매일매일이. Yeah. 재미없어 어쩌지. I just want you on my phone right now. I just wanna hear your mind. 'Cause I know what you like, boy. You're mine, can't make you like, boy. 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 cool. High boy 너만 원해. High boy 내가 전해. And we can go high. 나도 봐야 이렇게 봐. Take it to the sky. You know I have you, boy. 우리 감아. 나도 봐야 이렇게 봐. Take it to the sky. You know I have you, boy. Oke, untuk foto kirim ke grup sedikit ya. Oke, waktunya habis. Kita ulang mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Yang sudah masuk pertama atas nama Linda. Mana Linda? Oke, kita mulai Linda. Perkenalkan, saya Dija Isyariati, nomor absen 10 dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan tentang isi dari LKPD saya. Jadi yang pertama
membuat penggambaran kaum luar. Setelah memilih bunga sebagai objek ilustrasi, selanjutnya gambarlah bunga tersebut dengan gambar bagian outline dan isi dalam pertemuan motif. Bisa bentuk gambar teks maupun non gambar teks. Yang ketiga, lebih teliti objek tersebut. Buat bentuk objek dari berbagai arah dengan lebih teliti struktur dan perubahan dalamnya gambar. Dengan mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang gambar dan objek tersebut. Oke, terima kasih Usi, tepuk tangan dulu buat Usi. Makasih sudah mengajar. Oke, terakhir kepada Akbar. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mari, nomor absen 3 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KPD dari saya. Yang nomor satu itu ada tujuan dari adanya ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi atau informasi. Bisa sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu ekspresi pada suatu kejadian. Nomor 2, jelaskan perbedaan objek. Flora itu objeknya tumbuhan, fauna itu hewan, figuratif itu objeknya orang atau manusia, dan geometris itu bentuk. Bentuk itu bentuk bangun dasar bisa lingkaran, persegi atau segi panjang. Oke, sudah cukup? Sudah semua? Oke, terima kasih Akbar. Saya belum presentasi, kita akan teruskan minggu depan. Tapi kalian juga boleh membuat video, ya, video hasil KPD yang sudah kalian kerjakan, lalu nanti ke bentuk WA Seni Budaya. Paham? Paham. Next. Oke, dari sekian materi yang sudah saya berikan hari ini, ya, kita akan melakukan refleksi ulang. Next. Oke, yang pertama mengenai pengertian ilustrasi. Silakan dijawab oleh Akmal. Ilustrasi apa, Akmal? Ayo. Jadi ilustrasi itu gambar, foto atau gambar yang menjelaskan suatu cerita. Oke, betul? Betul. Fungsi ilustrasi coba disebutin dua aja oleh Niko. Fungsi ilustrasi. Fungsi ilustrasi satu menjelaskan cerita yang berkaitan dengan gambar. Dua. Dua membawa pembaca pada suasana cerita yang sebenarnya. Oke, good. Selanjutnya tanggal buat teknik ilustrasi. Tadi ada dua. Ada apa aja? Manual dan digital. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Canva, berarti masuk ke teknik apa? Digital. Selanjutnya, jenis-jenis ilustrasi ada dua. Yang pertama berdasarkan yang kedua berdasarkan lalu teknik modifikasi objek ada berapa? Deva sebutin apa aja teknik modifikasi objek. Stilasi itu deformasi dan distorsi. Kalau yang melebih-lebihkan disebut dengan apa, Deva? Melebih-lebihkan objek. Betul? Sekarang kita sudah masuk di akhir, yaitu kesimpulan. Silakan untuk Niko membaca kesimpulan. Dalam ilustrasi dapat membantu kita untuk memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita, memberikan bayangan untuk alat-alat yang dilakukan di dalam tulisan miliknya, memberikan bayangan apa kerja, mengkomunikasikan cerita, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Oke, terima kasih Niko. Tepuk dulu. Sudah selesai. Sebelum ditutup, saya mau minta survei dari kalian. Next. Kira-kira untuk kegiatan hari ini yang sudah Biuli kalian, kalian memberikan Biuli karakter yang mana nih? Oke, terima kasih ya. Oke, saya akan beritahu untuk pertemuan selanjutnya. Next, kita akan membuat sebuah ilustrasi. Siapa yang udah rasa berbuat gambar? Oke, minggu depan kita akan membuat gambar ya, yang pasti tentang teknik modifikasi objek. Jadi kalian
sekarang boleh